Selamat datang di seri kuliah Security Risk and Disaster Recovery Management. Hari ini kita akan bahas mengenai Security Control and Services. Outline yang akan kita bahas hari ini adalah Why System are Vulnerable, Security Control Principle and Model, Security Services, baru kita membahas Recommended Control. Why System are Vulnerable? Seperti kita lihat bahwa sistem ICT, Information Computer Telecommunication, itu terdiri dari banyak sistem, tapi setidaknya kita bisa membaginya menjadi klien, jalur komunikasi, kemudian jaringan server, dan juga corporate system yang terdiri dari software dan hardware. Nah, di sisi klien, ini ada banyak hal yang bisa terjadi. Sistem bisa vulnerable karena satu, memang sistemnya error. Kemudian ada unauthorized access. Selain itu, ada juga virus, malware, bisa worm, bisa jenis malware yang lain. Bisa juga pencurian data dan sebagainya. Nah, di sisi komunikasi, media komunikasi juga beragam. Mulai dari wireless, optik, kabel, koaksial. Nah, semuanya prone terhadap tapping, sniffing, mungkin message bisa diubah di tengah jalan, ada spoofing, snooping, theft and fraud, kemudian ada pengenalan pola radiasi. Dan di sisi corporate server, bisa juga mengalami threat yang misalnya kena hacking, ada virus, worm, kemudian ada pencurian data, penyalahgunaan pewenang, bisa juga bahkan dicuri, vandalisme, atau kena DDoS atau DOS. Nah, di sistem corporate system, sistem bisa mengalami pencurian data, data bisa di-copy, datanya bisa diubah, bahkan hardware-nya bisa gagal, bisa sebab karena ketidaksengajaan, bisa karena disengaja, bisa juga karena penyebab alam, gempa bumi, banjir, kena petir, listrik mati, atau juga software-nya mengalami masalah. Nah, semua sistem ini kerentanannya tergantung, nah seperti yang dibahas di kuliah sebelumnya, nah aset-aset ini harus kita justifikasi mana yang prioritas untuk ditangani. Nah, itu berdasarkan risk management. Dalam penggunaan fixed internet juga digunakan DSL misalnya, ADSL, atau bahkan sekarang yang lebih banyak FTTH ya, optik. Kemudian ada beberapa protokol jalur komunikasi yang tidak di-encrypt. Misalnya jalur VoIP, FTP, Telnet. Nah, yang jalur-jalur tidak di-encrypt ini vulnerable untuk di sniff di tengah atau di tapping. Kemudian penggunaan email atau instant messaging atau sekarang lebih banyak menggunakan semacam kayak WhatsApp, kemudian Skype gitu ya. Mana penggunaan email yang banyak ini juga vulnerable terhadap attacker. Ya karena misalnya emailnya tidak menggunakan kayak secure POP3 atau dia menggunakan POP3 yang nggak di-encrypt. Kemudian penggunaan radio frekuensi band bisa dengan mudah di-scan, baik teknologinya ada di Wi-Fi, seluler, maupun satelit. Karena by nature, frekuensi itu nyebar ke segala arah, sehingga kalau ada seseorang yang berkomunikasi menggunakan seluler di satu titik, maka seseorang yang dekat atau bahkan jauh dari titik tersebut bisa mendengarkan receive sinyal yang sama.
Kalau protokolnya tidak di-encrypt, tidak secure, maka pembicaraan atau kontennya menjadi mudah untuk diketahui oleh orang lain. Kemudian SSID di Wi-Fi juga bisa diketahui oleh orang lain karena coverage dari Wi-Fi juga cukup besar, bisa sampai 100 meter radiusnya. Sehingga kalau kita di sini menggunakan jalur komunikasi Wi-Fi misalnya, seseorang di tempat lain yang mungkin jaraknya 100 meter dari kita, bisa jadi dia mengetahui apa yang konten kita deliver ke orang lain. Selain itu, banyak software malicious ya, malware, mulai dari virus, worm, trojan horse, spyware, bisa juga cyber vandalism, atau jenis attack yang lain yang dilakukan oleh hacker. Kemudian ada teknik juga, selain malicious software tadi, ada teknik di mana seseorang menyediakan Wi-Fi access point yang itu merupakan spoofing. Sehingga ketika kita akses ke access point yang sebenarnya diarahkan ke access point yang spoofing tadi, supaya traffic kita diarahkan ke mereka dan koneksi kita bisa di-spoof oleh mereka. Selain itu, server kita juga bisa mengalami DDoS attack. Kemudian identitas kita bisa dicuri, mulai dari menggunakan cara dengan attacking atau dengan teknik social engineering. Cyber terrorism di tingkat negara atau cyber warfare yang bisa terjadi mengancam sistem yang kita miliki. Kemudian vulnerabilities dari internal threat juga bisa terjadi karena menurut penelitian lebih dari 60% threat itu source-nya dari internal. Kemudian dari sisi kepentingan business value dari security and control adalah ketidakcukupan dari security control bisa menyebabkan masalah yang serius di legal. Kemudian bisnis saat ini itu nggak hanya memproteksi kepentingan bisnis kita sendiri, tapi harus menjaga juga kepentingan customer, kemudian employee, dan rekanan. Sehingga kegagalan dari sistem karena adanya vulnerability itu bisa menyebabkan kerugian yang besar, melebihi dari nilai asetnya. Karena ini bisa menyangkut masalah legal juga. Sehingga security control framework ini kalau diimplement dengan baik, ya tentunya diharapkan akan menghasilkan high return on investment.